Sistem Necromancer. Bab 315 sampai dengan 318. Bab 315. Bab 315. Formasi tambahan. Terima kasih kepada saudara-saudara atas suara bulanan mereka. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan. Melihat berita ini, Wu Heng segera memikirkan Sila Ros. Terakhir kali saya ngobrol dengan Olin, saya dengar Sila Gui melaut dengan 2 tim. Kecuali Anda adalah anggota cabang asosiasi di tempat lain, jika Anda adalah anggota asosiasi Pulau Harta Karun, itu adalah Sila Gui dan tim yang dibawanya. Kok para perompak tidak tertangkap dan menjadi sasaran pihak lain? Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat telepon dan berkata, "Pilipa, bisakah kamu mendengarku?" Segera, suara komunikasi datang dari sisi lain. "Ah, saya di sini. Saya pikir benda ini rusak. Anda tidak berbicara selama beberapa hari." Wu Heng bertanya, "Bagaimana keadaan di sana?" "Saya baru saja mendarat hari ini dan berencana merekrut beberapa pelaut," kata Pilipa. Wu Heng terus bertanya, "Siapa bajak laut yang Anda sebutkan yang ingin menangkap kami?" "Entahlah, itu kapal asosiasi, dan beberapa kelompok bajak laut berencana mengepung mereka," kata Pilipa langsung. "Kami menerima informasi bahwa beberapa kelompok bajak laut berencana mengepung armada asosiasi," kata Wu Heng lembut. "Pilipa, dia sedang merekrut pelaut di Cape Hope dan mendengar beritanya. Mereka bertiga sedang ngobrol dan makan. Ruang belajar Diakon. Yah, itu sangat mungkin. Kehadiran Mini selalu membuat suasana semakin santai. Kembalilah ke kantor dan ruang belajar Anda. Cara terbaik adalah memberitahu Diakon dan membiarkan dia memikirkan solusinya." Setelah menutup obrolan, Wu Heng mengembalikan teleponnya. Koki nomor 1 telah menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, Wu Heng membuat beberapa pengaturan keamanan baru untuk kediamannya. Setelah berpikir sebentar, dia turun untuk menyapa Mini dan berjalan menuju asosiasi. "Entahlah, saya hanya mendengar beberapa isi obrolan dan tidak melihat orang lain." "Baiklah, saya mengerti." Setelah Wu Heng mengatakan ini, dia terus menambahkan, "Jika Anda memiliki kemampuan, terus perhatikan masalah ini." Wu Heng mengangguk, "Informasinya tidak terlalu pasti, tapi aku masih merasa harus memberitahumu sesuatu." Imiro mengenakan mantelnya dan tampak seperti hendak pulang kerja. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu melanjutkan bertanya, "Di mana kamu?" "Jemput Underwhale dan pulanglah bersama binatang jinak berambut putih itu. Sangat mustahil baginya untuk tampil di sisinya. Apakah ada yang salah?" Imiro mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan menemukan cara untuk memberitahu Sila Gui tentang masalah ini. Anda menjadi sasaran bajak laut, jadi jangan tinggalkan pulau itu. Katakan saja," kata Imiro. Setelah membicarakan masalah ini, Wu Heng meninggalkan ruang kerja Diaken tanpa tinggal lebih lama lagi. "Berhati-hatilah," berkata, "apakah Anda mencurigai itu tim Sila Gui?" "Oh, oke. Andalah bosnya, Andalah yang berhak memutuskan." Imiro, yang awalnya tidak terlalu peduli, mendongak dengan ekspresi serius. "Kembali ke tempat tinggal Anda." Perasaan keseluruhannya adalah pertahanannya lebih ketat dibandingkan dengan Sanara di sebelahnya. Benteng Tanjung Harapan. Wu Heng mengetahui berita itu dan ingin menyelamatkannya, tetapi itu jelas tidak mungkin. "Salin itu, aku tidak akan memberitahumu lagi, aku akan menguliahi anggota kru baru." Selain menambah jumlah kerangka yang berjaga, penjaga kerangka bersenjata juga ditempatkan di balkon lantai 2 dan 4, serta di atap. "Bagus. Tahukah Anda siapa asosiasinya?" Wu Heng dengan ringan mengetuk pintu dan langsung masuk. Selain itu, penjaga di sisinya semuanya adalah makhluk hidup, dan mereka mungkin sedang bertugas, lelah, terganggu, Lautnya sangat besar. Dari mana datangnya berita itu? Imiro pun mulai memperhatikan. Skeleton, bahkan tanpa mengedipkan mata, bersiaga 24 jam sehari. Setelah semuanya diatur, Wu Heng menyapa 2 orang di ruangan itu dan berlatih bersama di halaman.
Kami menunggu hingga pelatihan selesai sebelum kembali ke kamar untuk istirahat bersama. Keesokan harinya, konsorsium lambang ular. Ruang VIP. Wu Heng duduk di sofa kulit, dan seseorang segera membawakannya buah-buahan kering dan teh. Anggota staf paruh baya yang mengenakan pakaian formal tersenyum dan memberi hormat. Selamat pagi, tamu. Nah, apakah hasil komisi yang saya keluarkan sudah membuahkan hasil? Wu Heng bertanya langsung. Tamu, tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Pria itu keluar dan kembali dengan cepat. Beberapa orang membawa 2 peti mati dari belakang. Tamu, sudah lama sekali sejak terakhir kali, dan kami hanya mengumpulkan mayat 2 pandai besi, keduanya berusia di atas 10 tahun, ras kurcaci, dan meninggal karena alkoholisme di laut. Wu Heng tidak ingin tahu mengapa pandai besi itu melaut. Tidak masalah apakah dia meninggal karena hal ini atau tidak. Selama Anda membutuhkannya. Wu Heng melirik mayat di dalamnya setelah membukanya, meminta seseorang menutupinya lagi, dan menyingkirkan cincin luar angkasa. Setelah membayar pembayaran terakhir, Wu Heng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah ada yang bisa mencium biji besi? Pria paruh baya itu tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menjawab, kalau yang dimaksud adalah penempaan dan peleburan logam, kami dapat menyediakan bangunan formasi, tungku api, yaitu bangunan yang dibangun dengan cara menempa tokol besi di mana-mana. Wu Heng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka akan ada bangunan seperti itu. Terus bertanya, jenis bangunan susunan apa lagi yang bisa Anda sediakan? Pria paruh baya itu berpikir sejenak dan berkata, jika Anda memiliki kebutuhan, saya dapat membantu Anda memberikan beberapa saran. Bisakah saya membuat panah secara langsung? Panah yang digunakan pada busur dan anak panah. Tanpa bangunan semacam itu, bangunan formasi terutama memainkan peran tambahan dan tidak dapat digunakan untuk produksi langsung. Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, apakah ada bangunan untuk menjernihkan air? Bagi sebagian tamu, yang satu adalah bangunan sumur yang mengembunkan unsur-unsur air, yang dapat menampung unsur-unsur air di udara untuk dijadikan air minum. Yang kedua adalah bangunan sejenis bendungan yang menjernihkan sumber air. Fungsinya untuk menjernihkan racun yang ada di dalamnya. Pria paruh baya menjelaskan. Wu Heng berkata langsung, tuliskan komisi untuk tungku besi tempa dan sumur elemen air. Coba saya lihat efeknya. Pria paruh baya itu tampak bahagia dan berkata, tentu saja, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia segera mengisi formulir pemesanan dan mengumpulkan deposit 3.500 koin perak. Wu Heng membayar uangnya dan menyimpan formulir pemesanan. Meninggalkan konsorsium lambang ular secara langsung. Hichi tidak tinggal di luar lagi dan berjalan menuju kediamannya. Dorong pintu untuk memasuki halaman. Kemudian dia melihat Sanela duduk sendirian di bangku batu, memandangi hamparan bunga di depannya dengan bingung. Saya benar-benar menganggap ini sebagai rumah saya sendiri. Kami datang ke sini hampir setiap 2 hari, untuk makan siang dan makan malam. Jika dia tidak bisa bangun di pagi hari, dia mungkin sudah sarapan di sini. Sebenarnya Wu Heng memiliki banyak rahasia yang sulit diungkapkan kepada dunia luar. Di masa lalu, aku akan menolak orang luar mendekati kediamanku. Bagaimanapun, gerbang alam dan petugas tengkorak adalah kartu truf intiku. Dunia ini tidak bersahabat. Mengungkapkan segalanya hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Tetapi seiring dengan meningkatnya level, tingkat kerahasiaan juga semakin berkurang. Kecuali gerbang batas, hal-hal seperti kerangka dan beberapa peralatan modern tidak lagi menjadi rahasia yang dijaga ketat. Lagi pula, Anda tidak bisa menyembunyikannya. Hanya soal kunci perunggu yang tidak boleh diketahui orang luar. Bahkan seorang pembantu yang menandatangani kontrak budak. Kenapa kamu sendirian? Wu Heng datang dan bertanya. Mini sedang membaca komik di ruang tamu, dan aku keluar untuk duduk sebentar ketika aku merasa bosan. Mini juga benar, aku akan membicarakannya saat aku kembali. Tidak, Mini bilang dia ingin menemaniku keluar.
Bagaimanapun, aku baik-baik saja, jadi aku keluar sendiri. Wu Heng memegangnya di tangannya dan tidak melepaskannya setelah menariknya ke atas. Bawa dia ke halaman belakang bersama. Keduanya datang ke halaman belakang. Wu Heng duduk di paviliun dan ingin menariknya ke dalam pelukannya. Sanara langsung waspada, jangan main-main, Tuan Diakon Agung. Apa yang kamu maksud dengan main-main? Aku takut kursinya jadi dingin. Aneh rasanya mempercayaimu. Sanara duduk di sampingnya, tapi jaraknya sangat dekat, hampir bersandar padanya. Dia berkata dengan lembut, sebenarnya aku juga ingin bersamamu, tapi aku seorang pengusaha, untuk mematuhi kontrak. Tidak akan lama. Wu Heng mencium aroma pihak lain dan mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang lembutnya dari belakang. Sanara juga bersandar pada tubuh pihak lain. Keduanya bersandar bersama untuk sementara waktu. Wu Heng terus bertanya, Presiden konferensi. Kenapa kamu menelepon Presiden? Aneh sekali. Sanara mendongak, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan langsung berkata, Mini memberitahumu. Apakah itu sesuatu yang besar atau tidak? Sangat tidak menyenangkan, jangan berteriak. Petik 2. Wu Heng tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan bertanya langsung, kumpulan senjata dan peralatan yang saya pesan akan segera tiba. Sanara bersandar di bahunya, memejamkan mata dan menghitung waktu, dan berkata, bajak laut menjadi lebih merajalela akhir-akhir ini. Armada telah menambah lebih banyak penjaga dan mengubah rutenya, tetapi mereka akan tiba di sini dalam 2 hari ke depan. Saat saya tunggu, aku akan membiarkan seseorang memberitahumu. Bagus. Kenapa kamu membeli begitu banyak senjata dan baju besi? Kamu tidak ingin terlibat dalam urusan kerajaan Yekokan? Sanara bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Heng mengencangkan lengannya, memeluk tangan orang lain, dan berkata dengan lembut, saya punya teman yang memiliki kota di pedalaman. Saya berencana untuk membeli barang dan mengirimkannya kepadanya. Dia belum pernah melihat peralatan elf di sana. Oh, kamu juga punya teman. Apa yang kamu bicarakan? Tidak, bukankah mereka mengatakan bahwa manusia sangat menjijikkan terhadap ahli nujum? Saya pikir kamu hanya punya sedikit teman. Memang benar jumlahnya tidak banyak, tapi tidak mungkin tidak ada. Benar. Keduanya duduk di halaman belakang dan mengobrol sebentar. Sanela hanya diperbolehkan berpegangan tangan dan memeluk pinggang, namun tidak diperbolehkan melakukan hal lain. Mereka bangkit dan kembali ke ruang tamu bersama. Mini penasaran kenapa mereka berdua datang bersama. Dia juga mengatakan bahwa dia baru saja keluar untuk mencari Sanara, tetapi dia mengira dia telah kembali ketika dia tidak melihat siapapun. Makan siang, Sanela dan Mini pergi berbelanja. Wu Heng memeriksa pesan radio dan memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Buka gerbangnya langsung dan pergi ke dunia zombie. Sisi ini dari area pabrik lama. Wu Heng berjalan ke bawah dan melihat orang-orang yang selamat sibuk. Ada yang membawa barang, ada pula yang meninggikan dan memperkuat tembok pintu gerbang. Bahkan forklift pun datang untuk menggali pondasi lagi. Wu Heng menyapa Qi Hancai, menyiapkan konvoi, dan memimpin pasukan kerangka untuk terus membersihkan mayat di sekitarnya. Sambil mengangkut perbekalan bolak-balik satu persatu. Jumlah pasukan kerangka juga telah mencapai lebih dari 30.000. Sepotong besar hulala. Satu-satunya kekurangan adalah kurangnya peralatan. Bahkan jika Anda mengumpulkan pisau dapur, Anda tidak akan dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Hari sudah menjelang senja. Tentara kerangka kembali ke pabrik. Saat dia hendak naik ke atas, seorang gadis muda berlari dengan cepat, menundukkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut, Yang mulia, Saudari Zhao, silakan pergi ke stasiun radio dan memberitahu Anda sesuatu. Sobat baik, Raja sudah mulai memanggil semua orang secara seragam ke sini lagi. Wu Heng mengangguk dan langsung pergi ke ruang radio di lantai atas. Zhao Yanqiu sedang duduk di depan stasiun radio, mendengarkan informasi dari berbagai tempat dengan buku catatan di sampingnya. Rekam beberapa konten. Ketika dia melihat Wu Heng masuk,
dia segera berdiri dan berkata, "Kami telah menghubungi tentara. Mereka telah mendirikan pasar di Tenggara untuk bertukar perbekalan." Bab 316. Bab 316, Kargo Bunga Bintang. Sudahkah Anda menghubungi militer? Lokasi pasar militer sebenarnya tidak sulit ditemukan, atau bisa dikatakan terbuka untuk shelter di berbagai tempat. Selama Anda menghubungi kami dan bertanya, kami akan memberitahu Anda lokasi tepatnya. Pertukaran di masa lalu, apakah ada persyaratannya? Zhao Yanqiu berkata, tidak ada persyaratan. Tidak lebih dari 5 orang dapat memasuki pasar. Jika Anda menjual barang di pasar, Anda harus mendaftar terlebih dahulu. Apakah hanya 2 hal ini? Yah, pihak lain menyebutkan 2 persyaratan ini. Untuk shelter lain, kedua persyaratan ini tidak terlalu ketat. Jika Anda bisa sampai di sana, Anda akan menghadapi risiko tinggi. Jika persyaratannya sangat ketat, tidak ada yang akan sampai di sana. Apa yang lebih populer di sana? Wu Heng terus bertanya. Beberapa kawasan pemukiman tua di sekitar telah dibersihkan, dan jumlah kerangka telah mencapai lebih dari 20.000, hampir 30.000. Oh, kota ini padat penduduk. Berlatihlah di halaman sampai hari gelap, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi dan istirahat bersama. Turun ke bawah. Militer harus memikirkan hal ini sebelum menjual senjata api ke pihak lain. Pertama, untuk menukarkan pasokan yang dibutuhkannya. Kedua, untuk memungkinkan lebih banyak orang yang selamat untuk bertahan hidup. Gandum telah menjadi mata uang paling populer di masa kiamat, dan pertukaran apapun didasarkan pada biji-bijian. Zhao Yanqiu mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Saya tidak kekurangan makanan, itu tergantung apakah mereka mendapatkan apa yang saya inginkan. Goresan dan gigitan kecil tetap berakibat fatal. Koki mulai menyiapkan makan malam pada tanggal 1. Bengkel mobil menyediakan makanan, kebutuhan sehari-hari, senjata dan baju besi dengan imbalan emas dan perak dari tempat penampungan lain. Saya takut kawanan mayat menjadi semakin banyak, dan mereka kewalahan oleh kelompok mayat. Aturan pasar serupa dengan aturan di bengkel mobil. Keluar dari asrama, para penyintas di lantai bawah sudah sibuk dengan pekerjaan mereka. Hanya saja bentuknya sebaliknya. Makan bersama. Kedua wanita itu berlari masuk dengan cepat. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat situasinya dulu. Keesokan harinya, di pagi hari, buka gerbangnya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Barang yang paling laris adalah makanan dan obat-obatan, diikuti oleh senjata dan perlengkapan yang disediakan oleh militer, dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Musim dingin akan segera tiba. Dan pakaian katun serta selimut juga akan populer, jawab Zhao Yanqiu. Wu Heng meninggalkan kamar dan kembali ke asramanya di lantai paling atas. Bagaimanapun, hanya ada sekitar 100 orang yang berada di tempat penampungan, tapi begitu ada gelombang mayat, akan ada ribuan orang. Setelah makan malam, tentara menyediakan senjata dan amunisi sebagai imbalan atas makanan dan berbagai perbekalan. Setelah sarapan, Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Ketika kami berada di daerah ini, Suaka Yanshen juga memiliki banyak senjata api dan peralatan, tetapi kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan menggunakan senjata api untuk membunuh zombie. Minnie dan Enwil bermain dengan burung hantu kecil di halaman. Apakah kamu akan bertukar perbekalan dengan mereka? Zhao Yanqiu bertanya. Berdiri di depan pintu gedung asrama dan menunggu beberapa saat, Qi Hancai berjalan dengan cepat dan berkata, lebih dari 70 tombak dibuat kemarin, serta beberapa pisau dapur yang dijarah, dan palu ditumpuk di sana. Dengan orang dan senjata yang cukup, tidak sulit menghadapi zombie. Tetapi tujuan kedua belah pihak sama, yaitu menukarkan barang yang dibutuhkan. Melihat bahwa dia tidak punya pekerjaan lain, Wu Heng langsung berkata, "Oke, kalau begitu kamu terus menonton stasiun radionya. Saya pasti akan pergi ke militer untuk melihatnya, tapi ini belum waktunya." Segera, koki nomor 1 membawakan makan malam, dan Wu Heng memanggil kedua wanita di halaman untuk kembali untuk makan malam.
Saya memesan 5.000 karung gandum dari Sanara. Setelah kumpulan gandum ini dikirim, itu akan cukup untuk ditukar dengan persediaan yang saya inginkan. Wu Heng sedang duduk di ruang tamu, memikirkan tentang kontak dengan militer. Senjata api masih sangat mematikan terhadap gerombolan mayat, namun suaranya dapat dengan mudah menarik gerombolan mayat tersebut. Jumlah tim terus bertambah, tetapi senjata dan perlengkapannya tidak bisa mengimbangi. Sekarang, selain tim pencari, pekerjaan terpenting yang dilakukan oleh para penyintas adalah produksi senjata. Jika Anda tidak bisa membunuh zombie, membuat senjata seharusnya lebih cepat. Ayo pergi, kata Wu Heng. Qi Hancai mengangguk dan membawanya ke satu sisi. Sebuah ruang terbuka dipenuhi dengan pisau dapur, palu, kapak dan peralatan besi mematikan lainnya yang dijarah. Sepertinya mereka telah mengambil semua benda yang bisa digunakan sebagai senjata. Wu Heng melihat kerangka berkepala besar di belakangnya. Pindahkan prajurit kerangka tanpa senjata dan dapatkan senjata. Hulala gelombang. Dalam ledakan gesekan tulang, sejumlah besar kerangka berbaris dalam barisan panjang dan datang dari satu sisi. Membungkuk, dia mengambil senjata di tanah dan berjalan kembali ke antrian. Seolah-olah sudah terlatih dan sangat rapi serta menyatu. Tunggu hingga semua senjata didistribusikan. Wu Heng melanjutkan, biarkan konvoi datang, ayo keluar dan bersihkan zombie. Oke, Qi Hancai mengangguk, memegang walkie-talkie dan berkata, ini, bawa konvoinya. Tunggu konvoi tiba. Sopir salah satu bus turun dan menyerahkannya kepada Qi Hancai. Wu Heng mengikutinya dan naik bus dengan beberapa kerangka. Konvoi dimulai dan, dikawal oleh kerangka, keluar dari gerbang pabrik lama. Di dalam mobil penumpang, Qi Hancai memegang kemudi dan melirik kopilot dari waktu ke waktu. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia membuka mulutnya untuk mencari topik, yang mulia, inti mayat macam apa yang Anda ambil untuk membangkitkan kekuatan super. Qi Hancai juga orang dengan kekuatan super. Meski panjat dinding dan kekuatan kaki diperkuat, namun tidak begitu efektif dalam membunuh zombie. Tetapi di bengkel mobil, dia adalah orang terkuat di luar Wu Heng. Mayat mengandung virus, namun dalam arti tertentu juga mematahkan belenggu tubuh manusia. Wu Heng juga tahu apa yang dia tanyakan. Memanggil kerangka adalah keterampilan profesinya sendiri, tetapi di mata Qi Hancai dan lainnya, itu berarti membangkitkan kekuatan khusus. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya telah mengambil beberapa. Yang membangkitkan kekuatan super adalah inti mayat zombie berkepala besar. Apa yang Anda bangun dengan mengambil core sendiri adalah penguatan kehendak yang dapat melindungi kesadaran Anda sendiri dan memblokir keadaan negatif yang memengaruhi keinginan pribadi Anda. Bukannya dia berbohong padanya. Mendengar Wu Heng telah meminum beberapa jenis obat, ekspresi Qi Hancai menjadi lebih cerah. Terkejut, ragu-ragu, dan sedikit tidak percaya, saya menahannya beberapa saat sebelum berkata, kamu memiliki fisik yang sangat bagus. Dia hampir berkata, hidupmu sungguh besar. Ada beberapa teknik, aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan. Minum lebih banyak obat juga akan baik untuk terobosan fisikmu. Wu Heng berkata datar. Ketika Qi Hancai mendengar kata-kata ini, lengannya gemetar. Punya keterampilan. Dia memang menemukan cara untuk mengambil inti mayat. Selain memanggil kerangka, Wu Heng juga melepaskan bola api dan mengeluarkan item sesuka hati. Tentu saja, ada cara untuk mengurangi racun. Metode yang bahkan stasiun utama pun tidak mengetahuinya. Oke, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik. Qi Hancai berjanji. Saya diam-diam senang dengan keputusan saya untuk bergabung dengan bengkel mobil. Saya tidak perlu khawatir lagi tentang makan dan minum, sekarang saya tahu hal yang begitu besar. Jangan bicara di luar, kalau tidak maka akan sangat merepotkan. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain. Qi Hancai berjanji dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Wu Heng melanjutkan, bagaimana Anda mengatur pabrik-pabrik itu di area pabrik lama?
2 diantaranya digunakan sebagai bengkel produksi, dan beberapa perlengkapan serta perkakas ada untuk membuat senjata yang digunakan oleh skeleton. Sisanya tidak ada pengaturannya, semuanya kosong. Pabrik lama mencakup area yang sangat luas. Tanda tua yang ditemukan di gudang bertuliskan pabrik mesin No. 16. Tetapi pabrik tersebut telah lama ditinggalkan, dan tidak ada peralatan yang tersisa di dalamnya. Ada beberapa bengkel dan pabrik. Dengan jumlah yang selamat, meskipun mereka memproduksi tombak dan anak panah besi, mereka tidak akan bisa menggunakan sebanyak itu. Pilih bengkel sebagai gudang, dan bangun tembok dan gerbang besi dari dalam. Kalau begitu, saya akan berguna. Oh, oke, aku akan mengaturnya saat aku kembali. Bas terus bergerak maju. Saat dia meninggalkan area aman, auman zombie mulai muncul di mana-mana. Jumlah barang-barang tersebut semakin meningkat. Wu Heng mulai mengeluarkan perintah kepada pasukan kerangka. Kerangka naga terbang menjatuhkan peluru besi padat. Kemudian, hujan anak panah jatuh mengenai kepalanya. Setelah 2 serangan tersebut, tidak banyak zombie tersisa yang dapat melaju ke depan. Dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh tentara kerangka. Tombak dan pisau dapur terus berjatuhan, meremukkannya sampai mati. Maju, perintah Wu Heng. Kerangka itu mulai melangkah maju, sementara Wu Heng mengikuti di belakang, memegang staf tulang belakang untuk melepaskan Dead Skeleton Field. Skeleton berdiri dari tanah satu demi satu, bergabung dengan barisan skeleton, dan bergerak maju. Area ini berakhir. Wu Heng memerintahkan kerangka itu untuk bergerak maju dan terus membersihkan kelompok zombie di daerah lain. Hari sudah menjelang senja. Tentara kerangka kembali, dan jumlah kerangka bertambah lagi. Wu Heng melihat poin pengalamannya. Telah ditingkatkan menjadi 1/4, dan setelah beberapa kali mencoba, itu akan mencapai level 14. Ini sedikit lebih dekat dengan Sanara. Tentara kembali ke halaman dan memasuki keadaan siaga. Wu Heng dan Qi Hancai bertukar beberapa kalimat sebelum kembali ke Pulau Harta Karun. Hari 2, Asosiasi. Sudah beberapa hari tidak ke sini. Wu Heng sebaiknya datang dan duduk sebentar. Di sampingnya, Underwhale sedang mengikat rambut burung hantu kecil itu, mengikat sehelai rambut mengarah ke atas di bagian atas kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan cermin perak dan menunjukkannya kepada burung hantu. Burung hantu kecil yang marah itu berdiri di atas meja dan menggelengkan kepalanya dengan liar, mencoba menyingkirkan benda-benda yang ada di kepalanya. Si Enwil, yang menggoda terus tertawa. "Weyer!" teriak Wu Heng. Underwhale berjalan mendekat, dan burung hantu yang menggelengkan kepalanya dengan gila juga terbang, menatapnya dengan mata terbelalak. Wu Heng menyentuh bulu burung hantu kecil itu, lalu bertanya, "Apakah kemampuan penjaga hutanmu sudah dilatih setelah kamu berganti profesi?" "Butuh waktu lama untuk berlatih. Kami besar di hutan saat masih kecil dan mendapat pelatihan dari klan." "Jenis pekerjaan apa yang lebih mudah dilakukan oleh anak-anak dari keluarga sipil?" "Seorang pejuang atau penjaga hutan dapat dengan cepat menjadi seorang profesional dengan mengandalkan pelatihan, dan tidak akan terlalu bergantung pada warisan, atau menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari buku. Faktanya, keluarga biasa membutuhkan waktu lebih lama untuk memenuhi kebutuhan hidup." Menurut pendapatnya, majikannya dilahirkan dalam keluarga bangsawan dan sangat kaya. "Jadi, jelaskan semuanya secara detail." Wu Heng mengangguk, merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Sama halnya dengan belajar di masyarakat modern. Orang-orang dari keluarga baik-baik memiliki waktu dan sumber daya keuangan yang cukup untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pengetahuannya. Tetapi beberapa orang perlu mencurahkan lebih banyak waktu untuk mempertahankan penghidupan mereka sendiri. Pekerjaan yang mudah dipelajari memudahkan orang-orang ini menjadi profesional dengan cepat. Tuan, apakah ada yang ingin berganti profesi? Anda dapat memilih profesi berdasarkan keahliannya. Tanyakan saja." Saat 2 orang sedang mengobrol, terdengar ketukan pelan di pintu. Underwhale membuka pintu.
Saya melihat seorang pria mengenakan gaun lurus dengan pola bunga bintang di dadanya, berdiri di depan pintu. Dia juga tidak masuk. Dia melihat ke kamar dan berkata dengan lembut, "Maaf, apakah Wakil Diakon Wu Heng ada di sini?" "Ya, ada apa, Tuan Wakil Diakon?" "Presiden Sanela meminta saya untuk mengingatkan Anda bahwa barang yang dipesan di Starflower telah tiba di pelabuhan." Mendengar berita itu, hati Wu Heng tergerak. Barang akhirnya tiba. Bab 317. Bab 317, murah sekali. Karena bajak laut, pembentukan armada Starflower juga terpengaruh. Setelah sekian lama, akhirnya kami sampai di pelabuhan. "Aku akan pergi bersamamu sekarang." Pria itu mengangguk, "Baiklah, Tuan Diakon Agung, saya akan menunggu Anda di pintu." Wu Heng mengenakan mantelnya dan berkata kepada Underweyer, "Weyer, jika kamu tidak ada hubungannya dengan asosiasi, pulanglah lebih awal." "Saya mengerti, Tuan." Wu Heng keluar dari asosiasi dan melihat kereta bunga bintang diparkir di depan pintu. Setelah membuka pintu dan menaiki gerbong, gerbong bergegas menuju pelabuhan. Kapal kargo Starflower. Ini adalah kapal kargo besar yang sebagian besar berwarna biru dan putih. Dari segi struktur dan volume, kapal ini lebih besar dan lebih canggih daripada kapal bajak laut. Keduanya lebih mirip gaya konstruksi dan teknologi dari era yang berbeda. Armada bunga bintang telah tiba, dan pelabuhan menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Barisan pekerja sedang memindahkan barang, dan ada penjaga yang menjaga lingkungan sekitar. Wu Heng dipimpin oleh pria berpakaian formal. Langsung memasuki kabin salah satu kapal kargo. Begitu dia berjalan ke bawah, dia melihat sosok berkerudung namun tetap dewasa dan cantik berdiri di dalam kabin yang dikelilingi oleh penjaga. Dilihat dari bentuk tubuh dan beberapa helai rambut yang tersebar di bawah tudung, dapat dipastikan bahwa itu adalah Sanara sendiri. Mendengar langkah kaki tersebut, Sanara menoleh dan menoleh, tersenyum dan berkata, "Wakil Wu Heng." "Nyonya Sanara." Wu Heng mengangguk sebagai jawaban. Ibarat rekan bisnis yang baru bertemu satu kali. Sanara mengangguk, berjalan ke dalam dan berkata, "Barang Anda telah tiba. Ini adalah pelindung kulit, senjata, dan perlengkapannya, dan di dalamnya ada biji-bijian yang dipesan. Lautnya lembab, dan gudang bagian dalam memiliki pola tahan lembab untuk memastikan kekeringan, biji-bijian dan kualitasnya." Dengan perkenalannya, beberapa penjaga membuka dua kotak kayu, mengungkapkan kapak satu tangan dan busur kayu di dalamnya. Wu Heng mengeluarkannya dan melihatnya, dan merasa kualitasnya sangat bagus. Dia memasangnya kembali dan berkata, "Saya secara alami mempercayai reputasi bunga bintang. Tidak perlu memeriksa barang-barang itu. Anda cukup memindahkannya ke kapal di pelabuhan Asosiasi 3. Saya akan mengatur agar orang-orang mengambilnya pergi saat itu." "Oke." Sanara tersenyum dan memberikan instruksi kepada orang-orang di belakangnya. Sejumlah pekerja segera masuk dan mulai memindahkan barang. Pada saat yang sama, seseorang dari Starflower keluar dan mulai menghitung saldo yang harus diselesaikan. Wu Heng langsung mengeluarkan uang terkait untuk menyelesaikan transaksi. Pekerja membawa barang. Wu Heng dan Sanara berdiri di samping dan memperhatikan dalam diam. "Jam berapa kamu bangun hari ini? Kenapa kamu merasa aku masih bangun?" Wu Heng berdiri di samping dan berbisik. Sanara masih melihat ke depan dan menjawab dengan lembut, "Jangan sungkan. Aku dibawa ke sini setelah aku bangun. Aku belum sarapan." Senang rasanya menjadi muda dan begadang setiap hari. Sebuah tangan kecil mencubitnya dengan ringan di satu sisi. "Apa maksudmu? Barang sudah dipindahkan. Sanara harus berurusan dengan armada dan pergi bersama orang-orang dari Bunga Bintang." Wu Heng juga menuju kapalnya sendiri. "Buka pintu antara kabin kapal dan dunia zombie, dan pindahkan semua barang yang dibeli ke gudang yang baru dibangun. Ada 5 jenis item yang dibeli dari Starflower. Masing-masing 2.000 busur kayu dan kapak satu tangan, 50.000 set pelindung kulit, dan 5.000 karung tepung terigu dan kedelai. Setelah semuanya dipindahkan,
Mulai perintahkan pasukan kerangka untuk datang, mengenakan perlengkapan, dan mengambil senjata. Kapan begitu banyak peralatan tiba? Tadi malam, kami harus mempercepat pekerjaan kemarin dan membangun lapisan dinding tambahan dari gudang. Aku anak baik, para tengkorak ini masih tahu cara berpakaian. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Dia mungkin lebih pintar dari kamu. Apakah menurut Anda menggunakan kerangka semacam ini sebagai dasar pembuatan patung silikon akan mengatasi masalah karena terlalu kaku dan berat? Hah, saudaraku, kamu pernah bekerja di industri apa sebelumnya? Di kejauhan, orang-orang yang selamat di area pabrik lama sedang berdiskusi sambil melihat para kerangka mengganti peralatan. Awalnya, saya pikir kerangka itu hanya bisa melakukan aksi serangan sederhana, tapi sekarang dia bisa berpakaian sendiri, mengambil senjata, dan membawa barang. Tidak banyak perbedaan antara perasaan dan manusia. Saat ini, Ki Hancai keluar dari asrama, berhenti mencari dan lakukan urusanmu sendiri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera bubar dan kembali ke pos masing-masing. Melihat Ki Hancai datang, Wu Heng bertanya, apakah rute menuju pasar militer sudah direncanakan? Sudah direncanakan. Ki Hancai mengeluarkan peta dan menunjukkan rutenya. Orang-orang yang mengungsi di kawasan pabrik lama pernah berbisnis dengan militer sebelumnya. Harus ada rute yang aman menuju tujuan. Ditambah dengan 2 hari ini, Wu Heng dan yang lainnya telah membersihkan dan menjelajahi daerah sekitar, dan rutenya dapat dengan mudah disimpulkan. Wu Heng melihatnya sekilas dan berkata langsung, bersiaplah, ayo pergi ke pasar militer besok. Berapa jumlah kendaraan yang perlu disiapkan? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, 3 truk, 1 truk berisi biji-bijian, dan 2 truk sisanya berisi kerangka. Bagaimanapun, ini adalah pasar terbuka, jadi kemungkinan bahayanya rendah. Tetapi Anda tetap harus berhati-hati di jalan. Bawalah beberapa kerangka sehingga Anda dapat melawannya di saat-saat kritis dan memberi waktu bagi konvoi untuk mengungsi. Oke, aku akan segera menyiapkan seseorang. Ki Hancai pergi untuk menyerahkan tugas itu. Wu Heng kembali ke asrama, membuka pintu dan kembali ke kabin. Pergilah ke dek. Wu Heng melirik beberapa kapalnya yang diparkir di pelabuhan. Karena dia juga dicari oleh bajak laut, dia tidak pernah sempat melaut, jadi dia hanya berlabuh di sini. Sebelumnya saya ingin mendirikan karavan dan merasakan kehidupan perdagangan pelayaran, namun seperti yang dikatakan, Sanela, berbisnis membutuhkan banyak tenaga untuk menjalankannya, yang jelas tidak cocok untuknya. Pilihan kedua adalah menyewakan perahu dan mengenakan biaya sewa tertentu, seperti halnya sebuah rumah. Sekarang tampaknya opsi kedua lebih dapat diandalkan. Wu Heng menginjak geladak 2 kali dengan keras, akan sangat bagus jika bisa diubah menjadi kapal perang atau kapal perusak modern. Berdiri di atas perahu dan melihatnya sebentar. Saya langsung turun dari kapal, memanggil kereta dan menuju ke area tengah. Kembali ke tempat tinggal Anda. Sanela sudah duduk di ruang tamu, mengobrol dengan kedua pelayan itu. Mereka bertiga memberi beberapa gaya rambut pada Ol Xiaobai. Kecuali Ol sangat putus asa untuk hidup, mereka bertiga sangat bahagia. Pegang si kecil dan tersenyumlah. Melihat Wu Heng masuk, mereka bertiga berkata serempak, kembali. Setelah selesai berbicara, semua orang tercengang. Kemudian, Minnie dan Underwhale sama-sama melihat ke arah Sanara, yang langsung tersipu dan berkata, Wakil Diaken telah kembali. Apakah Anda puas dengan barang hari ini? Puas, Presiden Sanara akan mengawasinya untuk saya harus puas. Wu Heng masuk dan duduk di samping. Itu bagus. Sanela terus bertanya, apakah Anda perlu memesan yang lain? Armada dapat membawanya langsung ke sini saat kembali ke pelabuhan. Itu tidak diperlukan saat ini. Saya akan menemui Presiden Sanara ketika saya membutuhkannya. Bagus. Minnie melihat keduanya berbicara. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, guru dan saudari Sanara, mereka berdua berbicara dengan sangat formal. Apakah Anda biasanya berbicara seperti ini? Apakah ada
kata Sanela. Ya, benar, Saudari Weyer. Enwil juga mengangguk. Saat ini, chef nomor 1 datang dengan makan malam. Wu Heng berkata, makan dan makan, Sanara juga tetap makan. Mereka berempat duduk di meja makan dan mulai makan. Wu Heng dan Sanara berhenti memanggil satu sama lain sebagai wakil diakon dan presiden, dan memanggil satu sama lain dengan nama depan mereka lagi. Setelah makan malam, beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum Sanara kembali ke kediamannya. Wu Heng membawa kedua gadis itu ke atas untuk beristirahat. Keesokan harinya, Underwhale bekerja di asosiasi, sedangkan Wu Heng langsung terjun ke dunia zombie. Keluar dari asrama, Qi Hancai berjalan mendekat. Dia berkata, semuanya sudah siap dan siap berangkat kapan saja. Aksi hari ini adalah pergi ke pasar perdagangan militer. Kalau begitu ayo pergi. Wu Heng naik ke truk. Armada berangkat dan melaju keluar dari area pabrik lama. Pergi ke pasar militer. Perlu jalan memutar yang panjang. Untungnya jalanan masih mulus. Bahkan jalan yang sulit dilalui hanya sedikit bergelombang dan tidak ada pemberhentian paksa. Sekitar 3 jam kemudian, 3 truk militer tiba di wilayah militer. Anda dapat melihat pasar yang dikelilingi tembok semen di kejauhan. Di luar tembok terlihat banyak mobil modifikasi yang diparkir, sebagian besar diperkuat dengan pelat besi dan palang baja, penuh gaya gurun. Ada pagar kawat berduri di atas pagar. Ada senapan mesin berat di pos jaga, dan penjaga juga terlihat membawa senapan. Rasanya seperti bekas penjara. 3 truk berhenti di kejauhan untuk sementara waktu. Xiao Xiao, yang sedang melakukan pengintaian sembunyi-sembunyi, melayang kembali dari sisi berlawanan dan langsung masuk ke tubuh Wu Heng. Gambaran tentang berbagi segera muncul di benak saya. Di balik tembok semen memang ada pasar. Banyak orang yang menjual barang-barang, obat-obatan, dan peralatannya sendiri di kios-kios, bahkan ada yang menjual dirinya sendiri di dalam gambar. Berteriak, dia telah memakan inti mayat tingkat pertama dan mencari tempat berlindung untuk bergabung. Perbekalan militer yang diminati Wu Heng ada di bagian belakang halaman. Menjauhlah dari kios-kios di tempat penampungan biasa. Ada cukup banyak orang yang mengantri di sana, menunggu untuk menukar perbekalan. Ayo pergi ke sana, kata Wu Heng. Oh, Qi Hancai mengambil walkie-talkie, memberitahu kendaraan di belakang, menginjak pedal gas dan melaju. Begitu mereka mendekat, seseorang datang dan mengarahkan beberapa orang untuk memarkir mobilnya di samping. Wu Heng meminta yang lain untuk menunggu, dan berjalan menuju pasar dengan 2 petugas kerangka dan Qi Hancai. Baru saja mendekati gerbang, dihentikan oleh seseorang. Beberapa dari kalian harus mendaftar ke shelter mana, kata penjaga itu. Wu Heng berkata, berlindung di area pabrik lama. Penjaga itu memandang ke beberapa orang dengan rasa ingin tahu, dan kemudian melihat secara khusus ke sosok tinggi, tampak aneh dengan tengkorak patah dan tangan berdarah. Apakah tempat perlindungan Anda telah mengubah orang? 2 tempat perlindungan kita telah bergabung. Saya akan datang untuk melihat dan mengidentifikasi jalannya. Pihak lain tidak banyak bicara, hanya mengangguk, menulis 4 orang dari pabrik lama di buku catatan dan langsung melepaskan mereka. Wu Heng memimpin orang-orang dan langsung masuk. Segera setelah saya memasuki pasar, saya mendengar segala macam suara teriakan dari segala penjuru. Bir, obat-obatan, serta pakaian dan selimut katun musim dingin, terasa lebih semarak dibandingkan pasar basah modern sebelumnya. Lanjutkan melangkah ke arah dalam. Sasarannya kali ini adalah senjata-senjata militer tersebut. Senjata-senjata tersebut tidak dapat digantikan oleh pesawat terbang dan tank, namun beberapa roket lagi dapat memainkan peran besar di saat-saat kritis. Lakukan setengah jalan. Langkah kaki Wu Heng berhenti sejenak dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke sebuah kios. 5 toples kaca berisi inti mayat yang berdarah. 5 inti mayat, apakah ini juga dijual? Wu Heng bertanya. Jika Anda tidak ingin menjualnya, haruskah saya memajangnya di sini? Wu Heng mengangkat kepalanya dan meliriknya.
Cara menjual. Apa yang kamu punya? Makanan. 1 karung gandum seberat 50 kg ditukar dengan 1 butir. Wu Heng mengangkat alisnya. Sangat murah.